Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, untuk santri kelas 7 yang semoga senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pelajaran yang kelima, tafsir surat Al-Lail ayat 1 sampai 13. Ya, dalam mukadimahnya, surat Al-Lail adalah surat Makkiyah ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik, kita bacakan. Dari kesempurnaan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik dan tidak lalai dari amalan orang yang berbuat kejelekan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dan akan juga membalas orang-orang yang berbuat kejelekan, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya akan memberi taufik kepada orang-orang yang berbuat baik sehingga bertambah amalan kebaikannya, dan mengharamkan hidayah terhadap orang-orang yang berbuat kejelekan untuk mengerjakan kebaikan sehingga mereka terus-menerus dalam amalan kejelekan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya akan membalas ya perbuatan orang-orang baik itu dengan memberikan taufik kepadanya sehingga orang tersebut terus-menerus dalam kebaikan. Kemudian orang yang berbuat kejelekan ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengharaman, ya. Allah akan mengharamkan dia hidayah sehingga orang tersebut akan terus-menerus ya dalam amalan kejelekan. Ya. Ayatnya ya di dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dan artikannya. Wal laili idza yaghsha, ya, dan demi malam apabila yaghsha, menutupi, ya. Allah bersumpah terhadap malam, ya. Dan ini telah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwasanya tidaklah Allah menciptakan malam, siang, ya, silih berganti, gelap, terang, ya. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya, ya. Ya, Allah agung terhadap sesuatu, Allah yang maha perkasa, ya, atas segala sesuatu, dan Allah lah yang memberikan hal semua itu kepada manusia yang digunakan ya untuk maslahat atau kebaikan hamba-hambanya, ya. Diciptakan malam untuk istirahat, kemudian diciptakan siang untuk mencari maisha, mencari penghidupan, ya. Kemudian wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila tajalla, menampakkan atau terang benderang, ya. Kemudian wama khalaqadz dzakara wal untha, wama khalaqadz dzakara wal untha, ya, demi dan penciptaan laki-laki dan perempuan, ya, atau diterjemahkan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, itu demi kebaikan hamba-hambanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, perempuan, ya. Tentu ada hikmahnya di balik penciptaan tersebut, ya. Banyak sekali ya manfaatnya atau faidahnya, ya. Kemudian inna sa'yakum lasyatta, ya, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya ya usaha sa'yakum, usaha kalian, lasyatta, bermacam-macam, ya, berbeda-beda, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu ya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu amalannya berbeda-beda, ya. Di antaranya disebutkan dalam ayat selanjutnya, ya, fa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang yang a'ta itu adalah memberi maksudnya adalah memberi
ya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan sesuatu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, ya, dan dia bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat, ya, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, saddaqa membenarkan, dan dia membenarkan bil husna. Nah, di sini al husna itu, ya, ada bermacam-macam tafsirannya. Di antaranya ada, ya, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak selain, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, ya, Allah Maha satu, ya, Maha Esa, tidak ada sesembahan selainnya, ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafsiran pertama. Yang kedua adalah al-husna di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahannya, ya, dan adapun orang yang memberikan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan adanya surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya surga. Di sini adalah surga, ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan al-husna di sini adalah, ya, berinfak, ya, maksudnya adalah janji atau gantinya Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah beramal, ya, beramal, kemudian bertakwa, kemudian berinfak, kemudian bertakwa, kemudian membenarkan adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ada janji. Janjinya di sini adalah balasan, ya, karena orang yang berbuat baik tadi sudah bertakwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Tapi pendapat yang paling kuat, ya, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang yang membenarkan adanya balasan surganya Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan, ya, jalannya untuk, ya, yusra, kemudahan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jalannya untuk menuju kemudahan. Maksudnya kemudahan adalah kebahagiaan, ya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun, ya, orang-orang yang bakhil, wastaghna, bakhil itu pelit, ya, pelit, kikir, ya, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, wastaghna, dan merasa cukup, ya, dirinya tidak perlu pertolongan Allah, ya, wastaghna itu merasa cukup, jadi tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, ya, bil husna, al husna tadi apa, surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka dimudahkan jalannya untuk kesulitan, ya, keburukan, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya. Wa ma yughni anhu, dan hartanya, ya, maluhu di sini ada harta, ya, yughni anhu, tidak bermanfaat baginya, idza taradda, apabila dia telah binasa, ya. Di sini hartanya, ya, hartanya maksudnya, ya, ini adalah ancaman dari orang-orang yang berbuat keburukan, ya, bahwasanya hartanya itu tidak akan bermanfaat baginya kalau dia telah binasa, ya. Kemudian selanjutnya, inna alaina lal huda, kemudian sesungguhnya,
ya, wajib bagi kami, alaina, wajib atas kami, lal huda, yaitu memberikan petunjuk, ya. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan petunjuk, ya, tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Kemarin kita telah jelaskan, ya, bahwasanya ada jalan keburukan dan jalan keburukan, ya. Di surat Al-Balad, ya, kita bacakan, ya, alam naj'al lakum 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain, ya, wa hadainahun najd, dan kami telah memberikan petunjuk di dua jalan, yaitu jalan keburukan dan jalan kebaikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang petunjuk itu, ya. Ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi, ya, sudah tahu, ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, ya, dan sesungguhnya milik kamilah, lana itu milik kamilah, lal akhirata, ya. Di sini ada taukid, namanya dua taukid, lal akhirata. Jadi penekanan bahwasanya akhirat itu milik kami dan dunia itu juga, ya. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ya, terjemahannya seperti ini. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Wal ula itu dunia, ya. Akhir dan awal, ya. Lal akhirata wal ula. Al ula adalah dunia, akhirat di akhirat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan balasan, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan kadar amalannya, ya. Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Baik. Kemudian kita bacakan kandungan ayatnya. Penjelasan terbaginya manusia menjadi orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mendustakan, orang yang bertakwa dan orang yang sengsara. Jadi tadi, ya, wasaddaqa bil husna itu adalah membenarkan, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mendustakan, ya, wa kadzdzaba bil husna, orang yang mendustakan, ya. Ini dihafal, ya. Wal-laili yaghsha tajalla inna sa'yakum lasyatta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Istaghna, ya, apa itu istaghna? Kemudian fasanuyassiruhu lil usra, ya, idza taradda. Kemudian faedah dan hukum-hukum, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, ya, malam, ya, tadi sudah kita jelaskan, ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, dan dialah adalah pencipta manusia baik laki-laki dan perempuan, serta hewan-hewan dan tumbuhan yang memiliki pasangan-pasangan, ya, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki, ya. Kemudian tiga amalan manusia berbeda dan bermacam-macam, ya. Di antaranya mereka ada yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan orang yang beruntung, dan ada orang yang beramal untuk dunia dan hawa nafsunya, dan ada yang mengerjakan maksiat, maka keduanya merupakan orang yang gagal dan merugi, ya. Kemudian yang keempat, keutamaan iman yang disertai dengan amalan dan ketakwaan tidak bisa ditandingi. Maka barang siapa yang jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beramal dengan syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan kebaikan dan menjauhkannya dari jalan-jalan kejelekan. Ya, jadi orang yang bertakwa, ya,
orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, ya tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu bertakwa, ya, dengan maka Allah akan mudahkan jalannya, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, barang siapa yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan binasa, ya. Ya. Jadi orang yang kikir, yang bakhil, kemudian merasa tidak butuh terhadap pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan menuruti syahwat dunia, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan menuntunnya kepada kebinasaan. Allah mudahkan jalannya menuju kebinasaan, ya. Kemudian harta yang tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari neraka. Apabila harta itu menjadikannya melampaui batas dan bakhil dengan hartanya, serta tidak menginfakkan di jalan kebaikannya, karena ketika manusia mati tidak ada yang menamainya kecuali amal soleh, ya, yang ditinggal mati nanti hanya amal-amal soleh saja, ya. Kalau tidak ada amal-amal soleh, ya, disiksa, ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harta itu tidak bermanfaat baginya kecuali dia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, disedekahkan, ya, diberikan kepada fakir miskin, ya, anak yatim piatu, ya, yang membutuhkan, ya, itu lebih baik, ya. Termasuk juga amalan soleh itu yang akan menemani di dunia, menemani di akhirat kelak, ya. Ketika orang sudah mati, ya, amal-amal soleh itu yang menemaninya, ya. Kemudian yang tujuh, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dua jalan kebaikan dan jalan keburukan, ya. Jadi, ya, di sini, ya, kita lanjutkan, serta mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan berbagai macam kebaikan dan kejelekan, memberi tunjuk, peringatan dan ancaman kepada manusia, ya. Maka barang siapa menempuh jalan hidayah, dia akan beruntung, dan barang siapa menempuh jalan kesesatan, dia akan rugi, ya. Karena itu hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dan syaitan, sehingga dia beruntung dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia merupakan ladang untuk akhirat, tempat beramal tanpa ada hisab, sedangkan akhirat merupakan tempat hisab dan tidak ada amalan, ya. Jadi dunia merupakan ladang akhirat, ya, tempat bercocok tanam, ya. Bagaimana disebutkan, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Berbekalah, ya, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beramal soleh, ya, semampunya, kemudian meninggalkan seluruh, ya, maksiat, ya, yang mengandung unsur ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari ana, ya. Jazakumullah khairan sudah menyimak. Barakallahu fikum. Afwan atas kesalahan yang telah ana lakukan, ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.